Baik, kitab Wahyu adalah kitab penuh kontroversi. Yang setuju katakan amin. Banyak orang tidak begitu senang atau waspada tentang setiap pengajaran, terlebih ketika mencoba untuk memahami kitab Wahyu. Ya, saya percaya apa yang bisa kita pahami hari ini bukan hanya memperluas pemahaman kita, bukan hanya membuat kita lebih mengerti tentang keadaan situasi di zaman ini, tetapi semakin diteguhkan di mana kita, posisi kita sebagai orang percaya seperti apa. Ada ratusan di sini yang telah memberikan hidupnya, mau mengabdikan hidupnya menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Betul tidak para mahasiswa? Kalian di sini karena tidak ada sekolah yang lain yang kira-kira cocok untuk melanjutkan kehidupan atau pilihan hidup. Bahwa adik-adik semua memang mengambil keputusan untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Mana yang benar? Mau dipakai alat di tangan Tuhan? Halo? Pasti mau dipakai Tuhan. Karena kalau kita hanya sekedar mengikuti pendidikan tanpa mengerti panggilan Tuhan, kasihan, malah pelayanan menjadi beban. Kontroversi karena banyak hal, istilah dan sebagainya yang susah untuk dipahami. Mungkin kita pada pagi siang hari ini mengerti kitab Wahyu mungkin dengan cara yang berbeda. Ya, kita akan memahami dengan baik satu persatu, satu bagian demi bagian, karena ini adalah sequence berurutan. Memang sangat sayang nanti kalau ada orang yang gabung setelah bagian pendahuluan, karena kalau nggak memahami bagian pendahuluan, ketika yang berikutnya akan susah untuk memahami. Ini kenapa begini? Tentu dari awal ini akan sangat penting untuk kita mulai bisa memahami tentang kitab Wahyu. Ya, kontroversi karena susah dipahami, karena juga takut salah, karena juga ada pengalaman hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan tentang akhir zaman, kemudian menetapkan tentang kapan Tuhan, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ternyata nggak terjadi. Yang membuat gereja kemudian sangat hati-hati untuk memahami akhir zaman. Teman-teman dekat saya, dan sayangnya tidak ada satupun yang hadir, saudara. Waktu kami duduk sambil ngopi, wah semangat waktu mendengarkan bagian-bagian dari yang apa ini. Tetapi begitu hari hanya, ini sama seperti kisah di Alkitab. Ketika ada ajakan untuk mengiringi Yesus, kemudian orang berbagai dalih, berbagai alasan. Aduh saya ada pesta, aduh saya mau menguburkan kambingku yang mati, aduh saya mau menemani kambing yang lagi mau melahirkan. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Karena itu kalau kita hari ini boleh di tempat ini anugerah Tuhan. Dan saya juga boleh kembali menyampaikan firman ini anugerah Tuhan. Ya, perdebatan selama berabad-abad memang menjadi perdebatan. Ada banyak pengajaran yang kita tahu, terlebih kalau Bapak Ibu saudara-saudara senang dengan pelajaran-pelajaran tentang eskatologi, tentang akhir zaman. Ini pasti menarik, ya. Yang mau saya sampaikan di sini adalah sesuatu yang kami terima, yang kami imani. Ini adalah kebenaran firman. Bagian kita adalah waktu mendengar, dan kalau kita mengerti dan percaya, itu pilihan di tangan kita. Karena Alkitab mencatat dan membuktikan bahwa tidak semua orang yang mendengar akan menjadi percaya. Tidak semua orang yang mendengar menjadi percaya. Perlukah memahami kitab Wahyu akhir zaman? Ya,
Saya sudah sharing dengan beberapa hamba-hamba Tuhan, bahkan dari gereja kami yang dia termasuk ketua departemen teologi. Ketika saya bagikan, coba sharing tentang hal ini, yang saya dapat kira-kira begini. Pak Bangun, nggak usah pusing tentang akhir zaman. Percayalah, kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, apalagi kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, percayalah Tuhan akan menjaga kita. Bahkan Tuhan akan meluputkan kita dari perkara sia-sia. Amin apa amin? Tetapi nanti waktu kita belajar ini, Alkitab tidak mengatakan demikian. Saya katakan, Pak, Alkitab tidak mengatakan bahwa semua orang Kristen akan luput dari yang namanya aniaya akhir zaman, terutama tribulation, tentang masa di mana antikristus menguasai dunia ini. Ya, ada gereja berkata gereja masuk tribulasi, aniaya besar. Ada gereja memahami gereja tidak memasuki aniaya. Kalau ditanyakan sama saya, betul nggak itu? Bahwa ada gereja yang memahami bahwa tidak akan masuk aniaya besar, tapi ada gereja yang memahami bahwa tidak masuk aniaya, masuk aniaya. Dua-duanya benar. Nanti Alkitab menunjukkan dua-duanya benar. Kemudian kuncinya di mana? Apa sebenarnya yang terjadi? Itu mungkin sekitar jam 3 nanti baru kita dengar. Iya, sekitar jam 3, jam 4 lah itu nanti. Kenapa ada gereja masuk aniaya? Ada gereja kudus, gereja taat firman, tidak masuk aniaya. Bukan saya mengatakannya, Alkitab yang mengatakannya. Firman Tuhan yang mengatakannya dengan gamblang, sangat jelas, tanpa tafsir. Tidak perlu ditafsir. Semuanya ada tertulis. Ada gereja masuk aniaya, ada gereja tidak masuk aniaya. Gereja Tuhan bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen belum tentu orang yang takut, belum tentu orang yang ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini saya berkata gereja adalah gereja yang sungguh-sungguh taat firman, setia kepada Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ada masuk aniaya besar, ada yang tidak masuk aniaya besar. Wow. Kita nggak perlu jawab dulu. Yang jelas Alkitab mencatat bahwa murid-murid ada beberapa kali menanyakan kepada Tuhan tentang kesudahan zaman. Mereka bertanya, kapankah kesudahan zaman? Apakah tanda-tanda kesudahan zaman? Ya, pada waktu itu murid-murid saja sudah mulai penasaran. Betul tidak? Bahwa di Alkitab ada tercatat bahwa murid-murid ada berulang kali menanyakan Yesus, kapankah kesudahan zaman? Apakah tanda-tanda kedatangan anak manusia? Berarti di sini, kalau murid-murid Tuhan pada zaman Yesus sendiri sudah peduli tentang kapan sebenarnya kedatangan anak manusia, itu juga berarti bahwa gereja juga harusnya peduli, harusnya juga bergumul, harusnya juga bertanya kepada Tuhan, kapan dia datang? Iya, tadi saya katakan waktu Pak Pendeta ini, pemimpin kami ini berkata, nggak usah pusing Pak, apalagi Bapak melayani Tuhan, Bapak pasti aman. Jadi ya saya bilang ya nggak apa-apa ya, biarlah sesuai dengan iman Bapak, Bapak aman. Karena saya mau coba untuk membagikan sesuatu tadi ya. Coba kita buka Matius 24 ayat 3, bisa langsung di ini kan di situ tadi ya. Ya, Matius 24 ayat 3. Kita juga boleh cross check di Alkitab kita masing-masing. Materi ini Anda bisa terima nanti gratis. Kalau Anda punya flash disk, tinggal copy. Mungkin yang Anda catat adalah hal-hal yang mungkin yang tidak tercatat di situ, ada penjelasan-penjelasannya. Itu yang penting. Kalau yang di layar ini nggak usah catat, karena nanti saya kasih bagi-bagi materinya. Flash disknya saya nggak bisa bagi gratis, karena saya nggak punya flash disk yang banyak. Ya, Matius 4 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi,
Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi murid-murid pada waktu itu sudah penasaran kapan dan bagaimana tanda kesudahan dunia. Ya, dan saya pikir harusnya juga, apalagi gereja yang sudah, dunia yang sudah matang begini, yang sudah siap ditua, yang siap memasuki perkara-perkara yang luar biasa. Ya, tentunya harusnya kita juga bertanya. Murid-murid waktu itu sudah rindu supaya Yesus menjelaskannya. Tapi Yesus menjelaskannya dengan cara-cara yang tricky, dengan cara-cara yang enggak umum. Ya, Yesus kan sering sekali menjelaskan sesuatu keadaan dengan perumpamaan, dengan kalimat-kalimat bersayap, kalau bahasa kita sekarang, yang tidak langsung, tidak secara langsung menjelaskan sesuatu dengan perumpamaan atau dengan kalimat-kalimat yang bersayap. Tapi yang jelas murid-murid sudah penasaran. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Markus 13 ayat 4. Mari kita buka lagi Markus 13 ayat 4. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Ini tentu paralelnya dari Injil Matius tadi. Ya, kita kembali ke materi supaya cepat. Ya, jadi murid-murid pada waktu zaman Yesus sendiri udah penasaran, pengen tahu. Dan kalau kita murid-murid Tuhan yang sungguh, seharusnya kita juga punya kerinduan. Harusnya gereja juga bertanya kepada guru yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa. Seharusnya juga gereja punya passion, punya kerinduan untuk bertanya, untuk dibukakan rahasia kedatangannya. Ya, kitab Wahyu, Revelation, pembukaan rahasia, penyingkapan. Wahyu itu adalah suatu firman yang tersembunyi, firman yang menjelaskan keadaan di akhir zaman, tetapi dalam bentuk yang tidak biasa. Artinya bersifat rahasia. Tetapi kalau kita belajar perlahan-lahan, ya, perhatikan firman Tuhan, penting. Ya, kalau kita untuk mengerti firman, untuk mengerti Tuhan, maka kita harus punya hati, kita harus punya kerinduan yang dalam, dan tentu juga kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya bahwa tindakan, perkataan, perbuatan adalah semata-mata karena mencintai Tuhan, bukan karena Kristen. Perhatikanlah firman Tuhan, penting. Coba kita buka Matius 13. Tuhan Yesus mengatakan rahasianya kepada orang-orang tertentu pilihannya. Kita baca mulai ayat 11, Matius 13 mulai ayat 11. Matius 13 mulai ayat 11. Perhatikan baik-baik. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi sampai di sini dulu. Yesus menyampaikan sesuatu kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang yang mengiring dia, murid-murid dan para pengikut-pengikut, orang-orang luar, termasuk orang-orang Farisi, yang senantiasa mengikuti dan memperhatikan, mengintai setiap pelayanan Tuhan, kemana saja. Dan satu kesempatan Yesus berkata tadi, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga,
tetapi kepada mereka tidak. Artinya, walaupun mereka sama-sama mendengar, ya, murid-murid dan orang-orang lain yang ada di tempat itu, ternyata Yesus berkata, kepadamu diberi karunia untuk mengerti rahasia. Mereka tidak. Karena ketika saya menyampaikan perumpamaan-perumpamaan, mereka melihat apapun yang terjadi, baik mujizat, baik pengajaran Yesus, tapi mereka tidak melihat. Mereka mendengar tapi tidak mengerti. Tetapi Yesus katakan, kepadamu diberi karunia. Wow, berarti ada yang beda. Ya, saya baca selanjutnya ayat 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar. Telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Wow. Ternyata walaupun ada orang yang mendengar firman yang sama, walaupun mereka melihat hal yang sama yang dilakukan Tuhan, ada orang-orang yang matanya melekat, telinganya tertutup, tidak pernah ngerti. Walaupun mereka bersama dengan Tuhan, walaupun mereka mendengar perkataan yang sama dari Yesus. Betul, begitu maksudnya kan dari firman ini? Kamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Berarti Tuhan oleh anugerahnya, dia akan membukakan rahasia kerajaan surga kepada anak-anak yang dikasihinya dan yang mengasihi Tuhan tentunya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kira-kira yang di sini yang mana nih? Anda melihat tapi tidak mengerti, mendengar tak mengerti, atau mau bagian yang mana? Tentu bagian yang tadi ayat 11. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Katakan, pukul kiri kananmu, pukul. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Haleluya. Siapa yang mau rindu untuk mengetahui rahasia kerajaan surga? Lambaikan tangan. Katakan, Tuhan saya mau. Saya bukan hanya mau mendengar tapi tidak mengerti, tapi saya mau mendengar dan mengerti. Haleluya. Betul tidak? Mari kita lanjut kembali. Lukas 8 ayat 17-18 yang tersembunyi, ya. Lukas 8 ayat 17 dan 18. Dengarkan baik-baik. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Coba camkan ayat ini, luar biasa. Ayat-ayat begini saudaraku yang selalu mendorong saya ini. Karena saya percaya Tuhan Yesus kita tidak akan pernah berbohong. Apa yang dikatakannya iya dan amin. Apa yang dikatakannya langsung itu pasti. Betul tidak? Ini Yesus yang mengatakannya. Dia katakan dengan gamblang, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Kemudian kedatangan Yesus tetap rahasia sampai dia datang, atau harusnya diketahui oleh gereja? Harusnya diketahui. Harusnya diketahui.
Karena Yesus sebenarnya mengatakan hal begini adalah supaya gerejanya mengerti, anak-anaknya mengerti. Ini merupakan janji supaya anak-anak yang dikasihinya, artinya kepada mereka yang mempunyai passion, kepada mereka yang rindu, supaya Tuhan bukakan rancangannya bagi dia secara pribadi, dan juga bagi keadaan, situasi, maupun juga keadaan di akhir zaman. Tetapi yang tidak mempunyai, yang tidak ada kerinduan, pokoknya kita percaya Tuhan akan tolong kita. Kita percaya tanpa ada passion, tanpa ada kesungguhan, tanpa ada kerinduan, cinta kepada Tuhan, tidak akan diberi. Bahkan bagi mereka yang merasa punya, daripadanya diambil. Yang merasa aman, yang merasa bahwa Tuhan baik pada saya, justru mereka yang merasa mempunyai, yang merasa mengerti, justru mereka dibutakan. Wah, ini memang rada-rada bagaimana begitu. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Karena itu saya yakin Tuhan akan menyatakan kepada gerejanya waktu-waktu kedatangannya. Mempelai yang sudah nikah di sini siapa? Waktu bapak ibu menikah, tahu nggak kapan nikah? Atau tiba-tiba aja diculik lagi kerja di kantor, ayo nikah, bawa ke pendeta diberkati. Tahu nggak? Nah, kira-kira Yesus menjemput saleh-salehnya, menjemput gerejanya kemudian tidak kasih tahu? Nggak mungkin. Harus dikasih tahu supaya gerejanya mempersiapkan diri. Wow, ibu-ibu ini pasti yang sudah nikah, waktu mau tahu, udah mungkin, ini dah pasangan hidup saya, ini pilihan saya, hidup mati bersama dengan dia. Dan mulai ditetapkan, kalau anak-anak muda senang kalau dengar-dengar model begini, ya, pasti ada passion, ada masa-masa menjelang pernikahan itu, mempersiapkan diri, benar tidak? Atau waktu itu Pak Pri udah nikah toh, culik nyonya saja gitu, rampas dia, ayo kita nikah. Pendetanya saja mungkin bingung, hamba Tuhan aja, pastornya itu bingung, Pak kami mau nikah. Wah, kamu ini kurang ajar ya. Ya itu ilustrasi saja. Apalagi Tuhan, murid-murid aja sejak zaman Yesus, murid-murid Yesus saja berkata, kasih tahu dong, beritahu dong. Makanya aneh kalau gereja menghindari, menjauhi berita-berita tentang akhir zaman. Nah, bahaya. Nanti kita lihat bahaya. Apalagi nanti kita tahu ada gereja kudus, suci, tapi binasa, dibantai sama antikristus. Bukan saya mengatakannya, Alkitab yang menuliskannya. Saya percaya isi Alkitab, saudaraku, sampai mati. Karena saya ini berbeda. Saya ini dipanggil Tuhan karena anugerah saja. Karena anugerah. Harusnya saya ini jadi bandit. Waktu saya kuliah dulu, main judi, saudara. Saya kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung. Di Bandung ya, sekolah teknik paling terkenal di Indonesia. Semua orang yang mau jadi insinyur pasti kalau dia yang sudah rajin belajar, saya mau masuk ITB. Atau di sini ada anggota, ada alumni ITB yang katakan, ada alumni ITB. Haleluya. Padahal di grup ITB saya sudah undang, saudara. Ada merespon, ya kami usahakan datang. Banyak yang diundang, sedikit yang karena itu katakan sekali lagi, engkau berbahagia hari ini hadir. Lo mahasiswa yang tinggal di sini aja sebagian besar gak ada, padahal mereka tinggal di sini, betul tidak? Nanti kasih tahu, kau menyesal. Kemudian bilang nanti, Pak Pendeta diundang lagi dong seminar. Bilang, tunggu dulu, jangan ngomong sama saya, ngomong sama yang di sorga.
Kalau surga katakan ya, pasti kami akan taat. Kembali ke laptop. Jadi tidak ada yang tersembunyi yang tidak dibukakan, amin. Nah, kira-kira kedatangan Tuhan itu suatu yang rahasia tidak? Rahasia, betul. Tapi akan dibukakan. Dan pasti akan dibukakan. Karena Yesus berkata begini, tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan. Memang waktunya yang akan menentukan kapan rahasia itu dibukakan. Dan nanti kita akan tahu apakah rahasia itu sudah dibukakan. Kita akan mengerti dari firman ini. Tadi Yesus kata, perhatikan cara kamu mendengar, tadi di ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Jadi Bapak Ibu, kalau ibadah, jangan waktu ibadah itu hadir hanya karena hari Minggu orang Kristen datang ke gereja. Nggak enak nanti gembala, nggak enak nanti sama hamba Tuhan, nggak enak sama hamba Tuhan, nggak enak sama majelis gereja, nggak enak. Apalagi karena mungkin sudah pengurus gereja, saya harus ke gereja. Ya datang memang ibadah, mendengar firman. Jangan sampai nubuatan Nabi Yesaya tentang Israel tergenapi pula dalam kehidupan kita. Kamu mendengar dan mendengar tapi tidak mengerti. Kamu melihat dan melihat tapi tidak memahami. Sampai di sini paham? Yang paham sampai di sini lambaikan tangan. Oh, adik-adik mahasiswa, saran saya, Instagram, Facebook, WhatsApp dimatikan. Kalau tidak kau akan mati nanti. Ya karena masih ada main Instagram, masih ada main WhatsApp. Walaupun saya tidak melihat, tapi saya tahu. Walaupun saya tidak melihat, saya tahu. Saya tidak perlu tunjuk orangnya, walaupun saya tahu. Karena kau nanti malu. Dan hatimu sepanjang ini, akhirnya aduh gak enak Pak Pendeta mempermalukan saya. Akhirnya firman juga hilang. Tapi lebih bagus dari awal saya katakan WhatsApp, Instagram, Facebook, kasih mati. Mode pesawat, hanya buka bagian Alkitab. Mode pesawat tahu? Supaya jangan ada gangguan yang lain-lain. Gitu toh. Ya dari awal saya kasih ingat, karena ada yang masih main Instagram, main WhatsApp. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Perhatikan cara kamu mendengar. Amos 3 ayat 7. Mari kita baca dengan baik. Pasti banyak yang udah tahu Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Sekali lagi, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Dari sini kita jelas bahwa Allah sebelum menyatakan melakukan sesuatu, apalagi keputusan yang besar, keputusan yang menyangkut kehidupan masa depan manusia, tanpa memberitahu kepada hamba-hambanya. Karena itu gereja harusnya diberitahu oleh Tuhan keputusannya tentang kapan dia datang. Karena Tuhan akan kasih tahu. Dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa menyatakannya kepada hamba-hambanya. Bukan sekedar hamba, banyak hamba saudaraku, banyak, mohon maaf, banyak pendeta, banyak hamba Tuhan. Loh, di zaman Yesus orang-orang Farisi ini hamba-hamba Tuhan tidak, pelayan-pelayan Tuhan tidak. Tapi justru mereka yang banyak dihajar, dikritik oleh Tuhan di hadapan banyak orang. Tetapi pasti ada orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, yang hidupnya hanya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan pasti menaruhkan satu rencana yang indah. Dan Tuhan pasti akan mengatakan kepada dia apa yang Tuhan mau lakukan, baik terhadap kehidupannya, kepada mungkin keluarganya, mungkin juga terlebih lagi tentang keputusan Tuhan tentang masa depan muka bumi ini. Keputusan Tuhan tentang kapan dia menjemput
gereja ini. Itu saya yakini. Firman ini saya yakini, saudara. Ini firman tanpa tafsir. Perlu ditafsir ini? Tidak, tak? Jelas Tuhan katakan bahwa Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Anda rindu enggak? Sebagai hamba-hamba yang dilayakkan menerima anugerah Tuhan untuk mendapatkan rahasia-rahasia tertentu, untuk memberitahukannya kepada orang-orang pada masa kita. Amin. Lanjut. Wahyu 10 ayat 7. Mulai main-main di Wahyu. Mulai kalau belum masuk wilayah Wahyu, udah pasang seat belt? Karena ada goncangan-goncangan turbulens, saudara. Ini kita naik pesawat dan memasuki wilayah-wilayah yang Wahyu berapa? 10 tadi ayat? Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Perhatikan, ayat 7 ini adalah situasi keadaan setelah meterai, cawan, dan terakhir sangkakala. Jadi yang terakhir itu, sangkakala yang ketujuh, ini adalah puncak terakhir keputusan Allah. Rahasianya apa yang dia lakukan, itu digenapi. Tetapi itu semua sudah diberitahukan kepada hambanya dulu, para nabi. Hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, gereja Tuhan di akhir zaman, tentang rahasia-rahasia itu, dan rahasia itu genap pada sangkakala ketujuh. Apa yang terjadi meterai, cawan, itu sudah dijelaskan. Dan nanti kita akan mendapatkan penjelasan itu sedikit, karena ini baru dasar-dasar. Coba perhatikan. Kitab Wahyu 10 ayat 7 berkata, waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila yang meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan. Berarti rahasia itu sudah sudah dibukakan. Dan sangkakala ketujuh, wah ini belum pernah dijelaskan ini Pak Melki. Ayat ini belum pernah muncul penjelasannya seperti ini. Apa lagunya, bro? Kita sangkakala bunyi, ku mau di sana. Gimana, ada pujiannya kan? Coba. Wow. Kayak suara lebah. Saudaraku, lebah itu dia wow, tapi nggak jelas sih. Gimana yang tahu yang waktu gereja, ku mau di sana, waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Itu tahu waktu sangkakala. Dan sangkakala yang terakhir, sangkakala ketujuh, itu adalah yang terakhir, genap. Seluruh rahasia-rahasia yang sudah diberitahukan, puncaknya penggenapannya di sangkakala ketujuh. Tuntas, tas. Wow. Berarti rahasia-rahasia meterai, cawan murka Allah, sangkakala, itu sudah diberitahukan. Apa maksudnya? Apa rahasianya? Puncaknya di sangkakala ketujuh. Genaplah sangkakala ketujuh lah, baru di situ mempelai pria surgawi datang menjemput saleh-salehnya. Anda mau di sana? Anda mau di sana? Anda yakin nggak generasi kita yang akan mengalami kedatangan Tuhan? Yang percaya angkat tangan. Yang percaya ada generasi yang akan mengalami kedatangan Tuhan. Bukan saya mengatakannya, nanti firman Tuhan yang mengatakannya. Harus firman, bukan manusia. Kembali. Nah, kita masuk main di Wahyu ini. Nanti kita masuk di Wahyu, Daniel, Yesaya, Yeskiel. Wah, ini sudah ini masuk kepada nubuatan dari perjanjian lama, perjanjian baru, Wahyu, semuanya
kait mengait. Alkitab ini saudaraku, sungguh luar biasa, mengubah hidup saya. Ini ada adik kandung saya saudaraku, dia gak nyangka bahwa saya bisa bicara seperti ini. Dia baru pertama kali dengar saya khotbah. Adik saya ini ada adik saya kandung. Iya. Saya bilang dulu waktu mahasiswa saya main judi, main biliar. Waduh, dulu kalau ada KKN kayak model tadi tuh, model tadi yang pengantar tadi, saya bilang itu sesat. Itu orang-orang yang pura-pura sakit lah, pura-pura lumpuh pincang, dalam nama Yesus sembuh. Baru itu mah diatur. Bangun Manurung dulu begitu saudara. Tapi sekarang biang kerok saudara. Sampai di Afrika, di Nigeria. Anda tahu kalau Anda mau melayani Nigeria, tanggung-tanggung kau mati berdiri di mimbar. Wow, voodoo, kuasa kegelapan di sana. Wah, kalau hamba Tuhan di sana dipakai Tuhan, gerejanya meledak, bisa punya jemaat jutaan. Maka gereja-gereja raksasa di Afrika itu luar biasa. Itu kan ada manifestasi roh. Saya melayani di sana. Saya nggak pernah berpikir. Bahkan dapat kesempatan hadir dalam suatu pertemuan gereja mereka. Jutaan orang yang hadir Bapak Ibu, jutaan. Nah model begini kayak hanggar. Ini dinding-dinding tidak ada Pak Matius. Tidak ada, lebih lebar. Jadi satu model begini itu lebarnya 50 meter. Ini ada 50 meter Pak, kiri kanan. 40. Itu antara 60. Jadi yang begini ini satu. Oh ini dua ini ya Pak ya. Itu satu aja Pak begini. Lebarnya waktu itu, Mami ada. Ya. Satu begini itu ada, artinya model begini ada 600 meter Pak. 600 meter lebar. Panjangnya waktu kami ke sana baru 1,2 dan masih dilanjut. 1,2 kilometer. Itu jemaat satu gereja Bo, dengan cabang-cabangnya. Coba bilang wow. Dan waktu itu yang namanya berdiri di sini dipanggil saudaraku, bangun Manurung from Indonesia. Itu tadi suara tawon tadi ngomong. Kan udah gak tahu lagi orang ngomong apa jutaan. Wow, bilang haleluya, haleluya, ngomong. Pertama kali saya melihat orang ibadah jutaan orang. Wah, kalau kita KKR 50.000, 100.000 aja udah beritanya maha dahsyat ya Pak Matius ya. Ini jutaan, nggak bohong saya. Tahun berapa itu saya? Tahun 2009 ya. Pak Paulus ada di sini. Pak Paulus yang dari Cikarang, kami kenal dia di Eropa. Pas kami baru pulang dari Nigeria, katanya dia mau datang hari ini. Sudah pasti datang saudaraku. Coba, walaupun sudah pengen datang, ternyata juga tetap tidak bisa hadir di sini. Sampai di sini Anda mulai tertarik tidak? Mulai penasaran tidak? Yang mulai penasaran coba angkat tangan. Mau sampai di sini dulu atau kita selesai atau lanjut? Ini baru pendahuluan. Bayangkan bagaimana isinya. Baru makanan pembuka Anda sudah penasaran. Wahyu diterima oleh Yohanes. Perhatikan, konsentrasi baik-baik. Kita mulai Wahyu. Mari buka Alkitab atau baca di depan. Mari kita buka Wahyu. Wahyu 1 ayat 1. Orang tidak akan memahami kitab Wahyu kalau nggak mengerti ayat 1 sampai 3. Ya. Karena buku itu, ya kitab ini selalu bagian pendahuluan itu dan menunjukkan isi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah kalau kita nggak memahami Wahyu 1 ayat 1 sampai 3, susah untuk memahami, mengcapture, ya secara detail memang bab per bab. Tapi kalau kita nggak memahami mulai ayat 1 ini, susah.
Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi sumber wahyu dari siapa? Yesus Kristus. Perhatikan ya, walaupun ada yang bagi-bagi makanan, tetap konsentrasi ke depan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Supaya ditunjukkan oleh Yesus, amin. Supaya ditunjukkan Yesus kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Perhatikan, Yesus mendapatkan wahyu dari Bapa, dari Allah, yang dikaruniakan kepada dia, supaya Yesus menunjukkannya, memberikannya, mengajarkannya, membukakan, menunjukkan apa? Wahyu. Kepada siapa? Hamba-hambanya. Hamba-hambanya tentu orang percaya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya, kepada orang percaya. Tentu orang-orang pilihannya. Amin. Gereja pilihannya. Apa yang harus segera terjadi. Apa maksudnya? Artinya, kalau suatu ketika Tuhan membukakan rahasia kitab Wahyu, Tuhan menunjukkan apa itu wahyu itu, maka apa yang ditunjukkan itu, apa yang isi dari wahyu itu harus segera terjadi. Artinya, kalau kitab Wahyu sudah dibukakan, sudah dimengerti, sudah diberitahu sequence, urutan apa yang terjadi seturut dengan kitab Wahyu, pasti itu segera terjadi. Artinya, hamba-hambanya yang diberitahu, yang ditunjukkan tentang Wahyu, mereka akan mengalami apa yang terjadi, apa yang harus terjadi di kitab Wahyu. Halo? Sekali lagi saya mau katakan, karena ini kunci kita untuk memahami. Tadi kita sudah mendengar, tidak ada rahasia yang tidak akan dibukakan. Bahwa Tuhan akan memberitahu kepada hamba-hambanya apa yang akan terjadi. Dan kitab Wahyu ayat 1 berkata, bahwa wahyu ini dari Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Bapa akan diberitahu, ditunjukkan oleh Yesus kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Bukan nanti. Berarti hamba Tuhan, generasi gereja yang telah dibukakan kitab Wahyu, mereka akan mengalami. Mereka akan mengalami. Dan nanti di akhir pengajaran ini, kalau Anda merasa bahwa memang kitab Wahyu sudah dibukakan, berarti generasi kita yang akan mengalami. Karena memang dibukakan supaya hamba-hambanya, gerejanya, pada generasi itu siap. Halo, ayat ini agak lama saya buka supaya kita memahami dengan baik. Inilah wahyu Yesus Kristus, dikaruniakan Bapa Allah kepada Yesus, untuk diberitahukannya, untuk ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi dibukakan semua pada masa gereja yang akan mengalami. Paham sampai di sini? Nanti akan lebih paham. Ini makin dalam. Jadi ini seperti Anda kalau makin dalam, Anda tidak akan pernah naik ke permukaan lagi. Molo kata orang Papua. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah, coba
Enggak, Wahyu saja tadi. Ya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes hanya menerima. Tetapi yang akan ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang terjadi ini nggak tahu siapa. Yohaneslah yang menerimanya di Pulau Patmos, mencatatnya semua. Tapi nanti suatu saat, oleh anugerah Tuhan, Yesus akan memberitahu kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan wahyu itu diberikan oleh malaikat yang diutus oleh Tuhan, menyatakannya kepada hambanya. Menyatakan apa? Menyatakan wahyu. Yohanes dia nggak ngerti apa isi wahyu, tapi dia mencatat apa yang dia terima, apa yang dia alami, apa yang dia lihat di dalam penglihatan roh. Tapi isinya sendiri suatu saat akan diberitahukan oleh Tuhan Yesus. Ya, perhatikan. Terutama yang 3 nanti Anda akan betul-betul. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus, yaitu segala sesuatu yang telah segala sesuatu yang dilihatnya, berarti dia catat semua. Apa yang dia dengar dia catat, apa yang dia catat. Tetapi lihat ayat ketiga ini, makin meneguhkan tadi ayat pertama. Berbahagialah siapa-siapa atau ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan ini yang paling terakhir, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Perhatikan, ini ada pewahyuan. Dengar, berbahagialah yang membaca, mereka yang mendengar, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dengarkan gereja, kitab wahyu disediakan bagi gereja yang akan mengalami kedatangan Tuhan. Perhatikan, berbahagia yang membaca, mendengar, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Saya mau tanya, bagaimana nuruti kalau nggak ngerti? Bagaimana menuruti kalau tidak dipahami apa yang harus terjadi? Tetapi berbahagialah Anda semua, hari ini Anda akan dibukakan bahwa rahasia kitab wahyu sudah terbuka. Gereja yang telah dibukakan rahasia kitab wahyu, mereka lah yang akan mengalami. Karena itu kata, berbahagia mereka yang mendengar. Karena itu katakan kiri kananmu, engkau berbahagia. Engkau berbahagia hari ini. Amin. Engkau berbahagia. Membaca dan mendengar. Tapi nggak cukup di situ, bos. Nggak cukup hanya tahu. Nggak cukup karena mengerti. Bagian ketiganya, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Berarti ada sesuatu yang harus dikerjakan, ada sesuatu yang harus dipersiapkan pada masa waktu di mana gereja disuruh mempersiapkan diri. Kalau tidak, cilaka 12 juga. Sampai di sini, yang mengerti lambaikan tangan. Bagian yang wanita-wanita sebelah sini memang ada gangguan penglihatan. Karena cuma 1-2 orang yang angkat tangan. Atau leher Anda sakit begini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus menjamah mereka, hati pikiran mereka. Jangan sampai nanti dari situ terjadi manifestasi, saudara. Amin. Wah. Kamu mendengar tapi tidak mengerti, melihat tapi tidak memahami. Ya pastilah, ada berapa orang nih? Ada 200 orang, nggak akan mungkin 200 orang itu mengerti. 10% aja mengerti dan taat. Alhamdulillah. Yesus memberitahukan, menunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Di sini dikatakan di ayat ketiga, berbahagialah yang membaca, karena itu Anda harus baca kitab wahyu terus, apalagi setelah pengajaran ini.
mendengarkannya, Anda berbahagia. Tapi tidak cukup. Ikuti instruksi, ikuti nasihat, ikuti apa yang harus kita lakukan. Amin. Sebab waktunya, berarti ada time frame, ada jangka waktu untuk mempersiapkan diri. Karena lewat jangka waktu itu, kalau kita tidak mempersiapkan diri, kebinasaan pada masa Antikristus berkuasa itu benar-benar datang. Sekali lagi, wahyu diterima Yohanes, disiapkan bagi hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Amin. Berbahagialah yang mendengar, membaca dan yang ini nih. Jangan sampai kita udah ngerti, memahami, tapi nggak mempersiapkan diri. Gereja Tuhan di akhir sana menjelang kedatangan Tuhan Yesus harus mengerti, harus dibukakan rahasia kitab Wahyu. Karena memang saya mengatakan kitab Wahyu adalah kitab penuntun, kitab Wahyu adalah manual. Anda tahu manual? Buku petunjuk bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Banyak yang pendeta bilang, udah gak usah pusing kitab Wahyu, gak usah pusing dengan kitab Wahyu, pasti Tuhan menolong kita. Tapi dari ayat-ayat tadi yang baru 3 ayat, Anda sekarang mulai paham gak? Paling tidak sedikit aja. Bahaya gak kalau gereja gak tahu isi kitab Wahyu? Bahaya gak kalau gak ngerti kitab Wahyu? Bahaya. Bahaya kalau udah dikasih ingat. Karena waktunya sudah dekat. Berbahagialah yang membaca, berbahagialah yang mendengar, dan yang menuruti kitab nubuat ini. Karena waktunya sudah dekat. Saya secara pribadi, kitab Wahyu rahasia ini sudah dibukakan. Saya akan mengalami apa yang ditulis dalam kitab Wahyu. Saya akan mengalami kedatangan Tuhan Yesus. Saya tidak akan pernah mengalami kematian daging. Itulah gereja Tuhan di akhir zaman. Tidak akan pernah mengalami kematian daging. Karena waktu Yesus datang, tubuh kita diubahkan, naik, mengalami perkawinan anak domba 30 hari, turun lagi ke bumi, Armageddon, hancurkan Antikristus selama 45 hari. Setelah 45 hari terjadi masuk kepada apa? Kerajaan 1000 tahun damai.